Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Muhammad Akmal Wahid. Kali ini saya akan menjelaskan em, presentasi dari tugas yang sebelumnya dan saat ini adalah judulnya UAS ya, UAS untuk mata kuliah SPK. Oke, mungkin karena saya recordnya malam agak ngeblur juga, mohon maaf. Mungkin langsung saja ya. Em, Berikut adalah perancangan desain support system untuk meningkatkan efisiensi planning dan operasional di PT Pacific Satelit Nusantara. Oke, nextnya ini introduction sedikit untuk Pacific Satelit Nusantara ini adalah salah satu operator di bidang telekomunikasi satelit ya, yang memiliki beberapa produk diantaranya itu pesawat IP dan SCPC. Um, Kurang lebih seperti itu, menserve industri perbankan, perkebunan, dan industri-industri lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah produk PT PSN, diantaranya ada transponder, VSAT yang tadi, CPC dan SAT IP, kemudian SAT broadband, IP transit, dan cellular trunking. Ini mungkin saya coba batasi untuk pembahasannya, terutama sesuai dengan judulnya ya. Em, Yaitu kita hanya memfokuskan ke produk VSAT dan juga fokus pada departemen planning di mana tujuannya adalah mengoptimalkan atau mengefisienkan eh, proses yang terjadi di departemen tersebut. Kemudian selanjutnya berikut penjelasan singkat terkait desain support system ya. Desain support system ini adalah sistem berbasis komputer yang mendukung pengambilan keputusan yang masalahnya itu semi terstruktur. Eh, Kalau terstruktur kan mungkin bisa dengan mudah ya karena bisa bikin SOP dan sebagainya. Kalau semi terstruktur ini ya ada hal yang tidak bisa dipukul rata lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian em, selanjutnya, ya ini yang mungkin yang sebelumnya saya sebutkan bahwa perancangan DSS ini ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan di Departemen Planning, di mana pada departemen ini terjadi permasalahan yaitu dibutuhkan solusi untuk em, mencari kebutuhan dari pihak end user, sementara ada semacam em, keterbatasan begitu di resource yang available, dan juga bagaimana caranya agar kebutuhan dari end user ini bisa match dengan solusi yang ada dan resource yang ada, kurang lebih seperti itu. Oke, nextnya ini komponen DSSS yang seperti yang kita ketahui sebelumnya, di mana ini adalah hubungan antara data manajemen, kemudian knowledge manager, kemudian dialog manager, yang ujungnya itu sebetulnya bagaimana proses ini dilakukan seefisien mungkin hingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh manajer. Dalam hal ini sebagai user dari DSS itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini mungkin gambaran yang sangat umum ya terkait komponen dari DSS. Oke, selanjutnya, oke, DSS modeling yang kita pakai ini menggunakan metode yang MORE. Metode MORE ini diperkenalkan oleh Brown dan Zawadic. Mudah-mudahan saya tidak salah pelafalannya. Di mana metode ini awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pabrik, di mana
Browse menyebutnya sebagai multi-objective optimization. Nah, keuntungannya dari metode ini adalah fleksibilitasnya, kemudian cenderung mudah dipahami, terutama dalam memisahkan subjek dan kriteria melalui bobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Oke, nextnya. Ini merupakan matriksnya ya, cara perhitungannya. Di sini mungkin saya tidak akan terlalu teknis karena juga memang waktu juga. Kurang lebih seperti ini matriks keputusannya. Kemudian ini adalah matriks dengan nilai bobot. Nah, ini adalah matriks ketika kita sudah melakukan penambahan nilai bobot ke data yang akan kita hitung, kurang lebih seperti itu. Nah, metode Moore ini sebetulnya ada beberapa sistem pendukungnya ya, sebetulnya yang bisa mensupport hal tersebut. Nah, ini kebetulan untuk yang ini kita pakai yang Fuzzy FMEDM. Tetap pakai logical fuzzy, maaf. Ini adalah metode yang digunakan untuk mencari alternatif ya terhadap kriteria tertentu. Ini FMEDM ini menggunakan nilai bobot untuk setiap atributnya, yang nanti akhirnya dilakukan perhitungan dan dilakukan kurang lebih rankingan lah, kurang lebih seperti itu, sampai didapatkan alternatif yang nilai rankingnya tuh sangat optimal, kurang lebih seperti itu. Oke, ya di sini mungkin saya coba jabarkan sedikit permasalahan yang sebelumnya saya sebutkan di Departemen Planning tersebut, yaitu ini adalah kurang lebih resource yang terbatas yang bisa digunakan oleh Departemen Planning untuk mengakomodir kebutuhan calon end user. Ini bisa dilihat beberapa hub system karena ini merupakan produk Visat ya. Jadi ini datanya adalah data hub system dari Visat. Ada beberapa merek dengan beberapa tipe transmisi. Kemudian level resistensinya dengan cuaca sampai dengan maksimum dari downlink yang bisa diakomodir oleh hub tersebut. Kemudian juga kebutuhan akan disk diameter dan angka capex yang mungkin akan dikeluarkan oleh pihak end user. Nah, kesemua ini tentu akan berbeda-beda ya tiap end user. Ini yang menjadi permasalahan, yaitu di mana mungkin taruh mungkinlah PTA atau end user A ya. Dia menginginkan kebutuhan yang harusnya di kode A2 misalkan dengan hub system Newtek. Tapi ternyata setelah meet and match dengan yang mereka bisa provide, mungkin misalkan capex mereka tidak sampai sebesar itu. Tapi bagaimana caranya biar tetap match nih, jadi mendekati match lah antara kebutuhan end user, keterbatasan mereka, dan juga keterbatasan resource yang bisa di-provide oleh PTPSN. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah data awalnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini konversi data ke nilai bobot. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang metode Moore ini dan memakai fuzzy tadi mengkonversi semuanya ke suatu penilaian yang disebut bobot ya. Jadi masing-masing dari atribut ini kita berikan bobot di tiap parameternya. Kemudian begitu juga dengan di sisi kebutuhan end user ya. Berikut kebutuhannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita hitung nanti berbagai bobotnya di setiap end user menggunakan matriks yang ini. Matriks yang bobot ini. Sampai nanti didapatkan perhitungan yang optimal, begitu kurang lebih, yang paling match
dari total bobot si customer A, misalkan paling match dengan bobot yang mana nih, misalnya A5 misalnya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Em, Sebetulnya saya sangat ingin sekali untuk mempraktekannya secara langsung, namun lagi-lagi keterbatasan waktu, em, sehingga saya tidak bisa menjebarkan secara lebih detailnya. Namun secara garis besar, saya sangat em, berharap em, desain DSS ini bisa saya terapkan di PT PSN ini, karena menurut saya ini akan sangat bermanfaat ya, terutama untuk departemen planning. Em, Mungkin saya rasa itu untuk tugas UAS mata kuliah SPK ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak Bu Vika. Em, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.